Oke, ini pembahasan ya soal kesetimbangan satu paket ya. Langsung aja nih ya nomor satu. Dalam soal ruang tertutup 5 liter, ingat dm kubik sama kayak liter ya, 5 liter, dimasukkan 8 mol gas ini, 2 mol gas itu pada suhu tertentu gas NH3 terurai membentuk gas N2 dan H2. Kita bentuk dulu reaksinya ya. NH3 setimbang dengan N2 tambah H2. Nah, ini diserahin dulu, ini kan kali 2, ini kali 3 ya. Kalau sudah, ini kan oke, terus habis itu apa ini? Saat kesetimbangan tercapai, terdapat NH3, NH2, dan H2 berturut-turut 2, 5, dan 9. Oke, ya sudah. Berarti ini termasuk soal kesetimbangan yang unik karena gini, kesetimbangan itu kan dua arah ya, bisa ke kanan sama bisa ke kiri. Artinya reaktannya itu nggak cuma ini juga bisa jadi reaktan. Jadi tuh biasanya kan kalau MRS, ya kan produknya kan tidak ada, tapi kalau kesetimbangan tuh unik, dia bisa produknya punya mula-mula. Soalnya produk ini juga bisa jadi reaktan gitu. Nah kalau di sini kan dia bilang dimasukkan itu kan bersinonim dengan mula-mula ya. Jadi mula-mula ada 8 NH3-nya molnya sama 2 mol gas N2. Nah saat setimbang terdapat NH3 N2 sama H2-nya berturut-turut 2, 2, 5 sama 9. Ya kan artinya gini, kalau ini 9 kan kalau ini kan tidak ada ya, kita sudah tahu ya. Artinya kalau ini 9, ini kan 9 juga. Terus untuk khusus bagian reaksi itu kan dia bisa berbanding dengan koefisien. Jadi kalau dibandingin, kalau koefisien 3 itu 9, berarti kalau koefisien 1 tinggal 1/3 ditanya per diketahui koefisiennya dikali sama yang diketahui 9. Ya. Berarti kan seperti 3 kali 9 kan 3. Berarti kan di sini 3 ya, pas kan? 2 tambah 3 kan 5. Gitu. Nah, kalau di sini kan berarti kita tahu reaksinya berjalan ke sana karena iya benar, karena kan yang sebelah sini bertambah gitu. Nah, terus soalnya bisa aja reaksinya berjalan ke sana gitu loh. Pokoknya kalau yang sebelah sini dikurang, berarti sana ditambah. Kalau sana dikurang, berarti sini ditambah. Kalau kesetimbangan begitu karena dia bisa dua arah gitu. Nah, terus ini kan kalau satu itu 3 ya, berarti kalau 2 kan 6 ya gitu. Dibandingin ke sana gitu ya. Salah warna hijau aja atau ungu ya, ungu aja. Nah itu kan pas ya kayak gini. Nah yang nomor satu konsentrasi NH3 yang terurai ya, berarti kan yang ini tuh ya. Konsentrasi NH3, konsentrasi itu kan adalah mol per volume ya. Kalau ini mol berarti bawahnya liter volumenya, karena ini 6 ya 6 per volumenya kan 5, 5 liter, 6 mol per 5 liter dari sini ya. Nah berarti berapa tuh, 1,2. Benar toh berarti ya. Terus kalau yang nomor 2, konsentrasi gas N2 yang bertambah 0,6. Berarti N2 yang bertambah itu kan maksudnya bereaksi ya. Berarti di bagian R bertambah berkurang bertambah berkurang itu di bagian reaksi. N2 kan ya. Dia udah tinggal sama sih tadi. N2 mol per volume kan konsentrasi ya soalnya ya. Berarti 3 per 5 liter ya, 3 mol per 5 liter berarti 0,6. Berarti benar ya. Nah terus nomor 3, aku minum obat dulu saja sebentar karena batuk sih, tapi ini bukan karena batuk sih, nggak tahu tenggorokannya aneh aja. Biasanya kalau habis minum obat nggak apa-apa. Sebentar, kita minum Woods dulu karena habis batuk. Nah, oke, better ya. Karena kan hangat di tenggorokan ya. Jadi enak buat ngomong. Nomor 3, derajat disosiasi NH3. Punya NH3 kan yang ini berarti ya. Alfa itu kan reaksi per mula-mula. Reaksi per mula-mula. Ya sudah dimasukin aja, reaksinya kan 6. Mula-mulanya 8. Ya udah dikali 100% kan jadinya 3/4 75%. Di atas 75, di atas kan 75% tuh. Berarti kan salah ya pernyataannya ya. Dia bilangnya kan di bawah. Berarti pernyataan yang benar adalah 1 dan 2. Jawabannya adalah D. Nomor 2, ya ini juga mudah sekali. Ke dalam bejana 16,4 liter ya dimasukkan padatan NH4Cl kemudian dipanaskan hingga suhu bla bla bla.
Jika dalam tekanan jika dalam keadaan setimbang tekanan totalnya adalah 8 atm, maka gimana? Nah, jadi gini, uh, kalau reaktannya solid, semuanya reaktannya solid, terus hasil produknya gas, berarti tekanan total ini, tekanan itu kan hanya punya gas ya, berarti 8 atm ini harus dibagi merata untuk setiap koefisien produknya. Karena koefisiennya 1 sama 1, berarti kalau kamu mau nyari tekanannya NH3, ya kamu tinggal 1 NH3 koefisiennya, ya tekanannya NH3 ya. Tinggal koefisien ini hanya kalau reaktannya solid semua ya. Reaktan kalau mau nyari tekanan NH3, tinggal koefisien NH3 1 dibagi koefisien totalnya 2 ya, dikali sama 8. Koefisien total produknya yang gas ya. Berarti harus gas karena kan tekanan gas ya. Berarti kan 4 gitu. Kalau yang HCl juga ya tekanan HCl-nya 1/2 juga kan, 1 juga ya. Total koefisien total kan 2. Udah masing-masing 4 atm sama 4 atm, makanya totalnya 8 gitu. Kalau misalnya koefisien 2 sama 1, berarti kalau mau nyari tempatnya, misalnya ya itu tadi koefisiennya 2 sama 1, misal saja. Misalnya ini 2, ini 1. Berarti kalau mau nyari tekanannya NH3, ya 2/3 dikali 8 gitu ya. Itu. Ini kalau reaktannya solid dan produknya yang dipakai cuma yang gas saja. Nah, kita udah tahu tekanan masing-masing ya. Terus apa? Ini kan berarti saat sisa ya. Karena kan tekanan total wadah saat setimbang ya, berarti saat sisa. Nomor 1 aja dulu, tekanan gas NH3 saat setimbang ya, berarti kan 4 atm tadi benar ya di sini ya. Benar. Mol HCl yang terbentuk 2 mol. Terbentuk kan berarti pada saat sisa juga ya. Sama kayak ini tapi harus dalam mol. Berarti harus pakai PV nRT karena kan ada kondisinya. 16,4 liter 400 Kelvin ya. Tekanannya kan 4 ya HCl-nya ya diminta ya. Ini tadi. V-nya volumenya ditanyain. Volumenya jadi 16,4 liter. Molnya ditanya. R-nya 0,082. T-nya 400 Kelvin. Nah ini kan dicoret bisa ya, berarti 8,2 jadinya. 8,2 sama ini kan 2. Nah ini 4-nya coret, berarti mol HCl-nya 2. Bener ya? KP itu kan tinggal produk reaktan ya. Di sini karena cuma produknya yang gas, kan kalau KP hanya gas ya, jadi reaktannya nggak dipakai. Tinggal produknya kan tekanannya NH3, pangkat koefisiennya kan 1 ya. Sama tekanannya HCl, koefisiennya juga 1/1 karena reaktan tidak ada yang gas. Dimasukin aja kan ini 4 sama 4 toh. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16 maksud gue. Berarti salah ya kalau KP di atas 20. Berarti 1 dan 2. Jawabannya ini. Yang ini, yang nomor 3 ya. Jika 2 mol gas A2B3 dalam waktu tutup berukuran 4 liter terus disosiasi 40%. Ya sudah, sebenarnya tinggal dibuat reaksinya sudah ada ya. Jadi 2A tambah 3B. Ini kan 2 mol mula-mula ya. Terdisosiasi terurai itu pasti sinonimnya mula-mula. MRS. Terus habis itu volumenya 4 liter jangan lupa. Terdisosiasi 40%, alfa itu kan reaksi per mula-mula ya. Reaksinya kan, maksudku alfanya kan 40% alias 0,4 sama dengan reaksinya nggak tahu, mula-mulanya kan 2. Nanti ketemu reaksinya kan 0,8. Masukin. Nah, terus kalau bagian reaksi kan bisa berbanding koefisien ya. Kalau 1 itu 0,8, kalau 2 1,6, kalau 3 2,4. Ini dikurang ya, berarti 1,2, ini 1,6, ini 2,4. Kalau reaktan dikurang berarti produk ditambah. Kalau sudah, yang diminta apa? Konsentrasi A yang terbentuk. Berarti ini ya, nih. Tapi dibikin konsentrasi. Konsentrasi A-nya berarti adalah 1,6 per volumenya adalah 4 liter. Berarti kan 0,4 molar, bener ya. Konsentrasi B yang terbentuk 2,4, salah ya. Soalnya ini masih mol. Harusnya 2,4 dibagi berapa? 4, jadinya 0,6. Salah, harusnya 0,6. Mol total gas saat setimbang sebesar 5,2. Karena ini gas semua tinggal ada jumlah ya. Ini kan 4 sama ini 5,2, benar ya? Benar. Setimbang kan sisa ya. Terus 1 dan 3 atau berarti jawabannya ya, sudah jelas ya. Kalau 4, jika P total gas, jika tekanan total gas besar 26 atm, maka tekanan parsial gas A2B3 adalah 8.
Ya udah kan kalau mau nyari tekanan parsial itu kan tinggal molnya dia, molnya A2B3 pada saat sisa ya, per mol total sisa dikali sama tekanan total. Molnya dia sisa kan 1,2, mol total saat sisa kan tadi sudah ya 5,2 ya, 5,2. Terus tekanan total kan diketahui 26. Ya kan ini 5 toh. 5 kali 1,2 kan berapa? 6 ATM. Salah dong. Kan berarti benar ya, 1 dan 3 ya. Nomor 4. Dalam reaksi kesetimbangan, bla 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 nggak penting, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri jika ya kita maunya ke arah kiri. Ya sudah, kalau kita ngomongin semua aja, kalau volume kan Fosar, kosar ya. Ini yang dihitung gas saja. Ini kan total koefisiennya 1 tambah 2 kan 3. Ini kan cuma 2 ya. Berarti kalau volume diperbesar, dia geser ke koefisien yang besar, Fosar kosar. Berarti ke yang kiri ya. Dah. Nah, kita maunya ke kiri dua, ke kiri semua aja ya. Berarti kalau tekanan sama volume kan berbanding terbalik ya. Berarti kalau volume diperbesar sama aja kayak tekanan diperkecil, baru geser ke kiri. Karena kalau tekanan diperkecil geser ke koefisien yang lebih besar, yaitu yang kiri. Kalau suhu aja. Suhu, ini kan kita harus menerjemahkan dulu ya kalau suhu ya. Kamu harus lihat reaksi ini dulu. Harus lihat reaksi ini dulu. Ini kan negatif, berarti kan exotherm ya. Tapi gini, yang diketahui itu kan hanya milik yang kanan. Ini kan reaksinya ke sana sama ke sana. Nah, yang diketahui exo ini punya yang kanan, berarti yang ini yang kanan exo. Berarti yang kiri endo. Gitu, ya. Karena kan kesetimbangan bolak-balik. Ada ke kanan, ada ke kiri. Karena yang diketahui itu pasti yang kanan, berarti karena ini negatif exo, berarti yang kanan exo, yang kiri endo. Nah, kalau suhu kita kan maunya geser ke kiri, sementara yang kiri kan endo. Endo itu kan reaksi dingin ya. Berarti biar geser ke yang dingin, kita harus panasin suhunya, ya kan? Karena kan gitu, kalau suhu dinaikkan, rasanya panas, geser ke reaksi dingin, endo. Kalau suhunya diturunkan, rasanya dingin, geser ke reaksi panas, yaitu exo. Karena kita ingin geser ke kiri, yaitu reaksi endo, berarti kita harus, reaksi dingin ya, berarti kita harus dipanasin, berarti suhu harus ditingkatkan, baru geser ke kiri. Nah, dari situ dulu ya, volume suhu naik, tekanan turun. Menaikkan tekanan kan jelas salah, ya kan? Menaikkan suhu benar. Meningkatkan tekanan salah. Menurunkan suhu salah. Nah, tinggal mengurangi atau menambah. Kalau mengurangi atau menambah itu kan prinsipnya kalau kamu tambahin zatnya itu akan bergeser menjauhi sisi yang ditambahkan. Kalau mengurangi akan mendekati sisi yang ditambahkan. Sementara kalau kita mau geser ke kiri, ya berarti antara ini dikurangi, ya A2 atau B2 alias reaktan ya, dikurangi, nanti bisa geser ke kiri, dikurangi, nanti geser ke kiri. Atau yang kanan ditambah, karena kalau ditambah kan gesernya menjauhi sisi yang ditambahkan. Kalau kita nambah AB2 di kanan, nanti reaksinya akan bergeser ke yang menjauhi, berarti ke kiri. Berarti AB2 ditambah. Antara dua itu AB2 itu kan produk ya, hasil ya. Berarti kalau yang akan salah harusnya kan menambah hasil reaksi atau tadi barusan. Kalau ditambahkan geser ke kiri, salah ya. Kalau mengurangi gas B2 benar ya tadi ya. Kalau menambah A2 kan salah ya. Kalau A2 harusnya dikurangin biar nanti gesernya mendekati gitu ke kiri. Jawabannya D. Nomor 5 ya. Pada suhu tertentu dalam ruang 10 liter ya, 10 liter itu dapat kesetimbangan 2SO3 setimbang dengan 2SO2 ditambah O2. Ini ada 80 gram SO3 yang mana MR-nya langsung kuhitung aja 80, ya kan? Nah, berarti kan 1 mol tuh. Ya kan 80 gram, 80 mR-nya berarti 1 mol. Terus apa? Terpanaskan hingga keadaan setimbang tercapai. Saat pada suhu itu ternyata terdapat perbandingan mol SO3 dan O2 2:1 itu saat setimbang ya. Saat setimbang. Nah, sekarang gini, ini kan kita nggak tahu yang bereaksi berapa. Kalau kesetimbangan itu ya ini harus diperhatikan ya. Kalau kesetimbangan itu, khusus kesetimbangan, kan biasanya MRS itu sampai habis. Khusus kesetimbangan tidak.
itu reaksinya nggak boleh habis. Reaksinya nggak boleh ada yang habis. Kalau habis nanti keseimbangannya rusak. Nggak boleh ada yang habis ya. Jadi ini nggak boleh 0 gitu, nggak boleh. Karena tapi kan kita nggak tahu kalau itu nggak 0 juga berapa gitu kan. Biasanya kan 0. Kalau nggak 0 berapa? Ya kita misalkan saja sesuatu yang tidak tahu dengan x ya. Misal dengan x. Kalau koefisien 2 itu x, ingat ya, bagian reaksi itu sebanding dengan koefisien. Kalau koefisien 2 itu x, berarti koefisien 2 juga x ya. Koefisien 1 berarti setengah x. Tinggal dikerjakan aja, ini 1 min x ya, karena reaktan dikurang, produk ditambah. Ini x, ini setengah x. Padahal dia bilang perbandingan SO3 dan O2, berarti yang ini dan yang itu ya, 1 min x banding setengah x, itu sama dengan 2 banding 1, 2 per 1. Ya tinggal kali silang ya. 1 min x sama dengan x, berarti 2x sama dengan 1, x-nya adalah setengah. Yang dimintakan adalah KC ya, tetapan keseimbangan ya. Aduh, sorry. Ya sudah, tinggal dimasukin aja. KC itu kan adalah produk reaktan ya. Berarti konsentrasi SO2 pangkat 2 dikali O2 pangkat 1 dibagi sama konsentrasi SO3 pangkat 2. SO2 dulu kan X ya, tadi kan X-nya setengah mol, tapi ya masih harus dibagi liternya 10 baru dipangkatin 2. O2 nya kan setengah X berarti 1/4 ya, karena X nya setengah per 10 liter dibagi sama SO3 nya 1 min X, 1 min setengah kan setengah per 10 tapi kuadrat. Nah ini kan kecoret nih, tinggal 1/40 berarti 0,025. jawabannya B, gitu aja. Ingat ini masih mol. Kalau kotak begini kan artinya molaritas, jadi harus dibagi volume tadi. Nah, itu terus apa? Sebanyak N mol senyawa A2B2 ya, A2B2 terdisosiasi jadi 2A dan 2B. Dalam kesetimbangan, berarti kan awalnya mula-mula. Ingat kalau terdisosiasi, terurai itu artinya masuk ke mula-mula. Berarti ini terdisosiasi sebanyak N mol, berarti ini adalah N mula-mulanya. Kemudian saat setimbang ada M mol A, setimbangan sisa ya. Ini M. Kalau ini M, ini kan M. Kalau koefisien 2 itu M, kalau koefisien 1 kan setengah M. Nah, terus yang dimintakan alfa, derajat disosiasinya A2B2, ya tinggal reaksi per mula-mula. Ini per ini. Berarti setengah M per N ya, berarti M per 2N. Ada nggak itu? Ada, jawabannya 1. Nah, gas N2O4 terdisosiasi 20% menjadi NO2 sesuai persamaan reaksi itu. Tekanan totalnya 2,4, Kp-nya sekian. Kalau kalian notice tidak ada mol, ya kan? Tidak ada mol. Kalau nggak ada mol, pertama kalian misalin aja, ya kan? Kalau sesuatu nggak diketahui dimisalkan. Tapi kalau nggak ada mol dan kita ngomongin Kp, sebenarnya kan bisa langsung misalin X, tapi yang dimisalin X itu adalah tekanannya saja, tidak. Jadi kalian MRS pakai tekanan itu boleh. Pakai tekanan. Ya, jadi langsung pakai tekanan aja, biar nggak usah pusing nanti. Misalin aja tekanannya N2O4 itu X. Dia terdisosiasi 20%, alfa itu kan reaksi per mula-mula. 20% kan 1/5 ya. Reaksi per mula-mulanya kan sudah kita misalkan X, berarti reaksinya adalah 0,2x ya kalau dikali silang. Berarti 0,2x, kalau 1 0,2x, kalau 2 berarti 0,4x ya. Berarti tinggal dikurang sama ditambah, ini kan 0,8x, ini 0,4x. Udah, ini dalam kontur ATM ya, aku langsungan ya, dari awal sudah aku misalkan ATM, karena tidak ada molnya dan semuanya gas, harus semuanya gas. Nah kalau sudah ya sudah tinggal dibikin Kp. Kp kan produk reaktan, berarti tekanannya NO2 produk pangkat 2 karena koefisiennya 2 dibagi sama tekanannya N2O4. Langsung saja 0,4 kuadrat, aku tulis 0,4x sama 0,4x ya. Oh sorry, lupa gue. Kita kan belum tahu x ya. Ini kan tekanan totalnya sudah tahu. Tekanan totalnya adalah 2,4. Ya berarti tulis saja ini tambah ini sama dengan 2,4 ya. Berarti kan 0,8 tambah 0,4 kan 1,2x ya, sama dengan 2,4, berarti x-nya adalah berapa? 2 ya. Nah, nanti x-nya dimasukin ke sini nanti.
Kita lanjutin dulu dari yang tadi ya. NO2 kuadrat berarti kan 0,4 kali 0,4 X dibagi sama yang ini, yang reaktan yang N2O4 0,8 X. Hasilnya kan ini coret bisa ya X ya. Coret-coret ini kan 2, berarti tinggal 0,4 X per 2. 0,2 X pada X nya 2 berarti 0,4. Nah, terus yang ini gampang sekali ya. Nomor tadi berapa? Ups, 5, ini 6, ini 7. 8. Diketahui persamaan reaksi persetimbangan berdasarkan nilai KC-nya, maka nah ini gampang banget nih. Ini tentang manipulasi reaksi ya. Manipulasi reaksi ya, ini gampang sekali. Kalian tinggal coret. Kalau ada lebih dari satu reaksi yang diketahui KC-nya, ya entah dalam variabel atau dalam angka. Ini kan dalam angka ya. Kalian tinggal lihat aja seperti biasa. Pastikan cari patokan masing-masing reaksi. Untuk reaksi 1 sama 2 itu yang bisa dijadikan patokan untuk menjadi ini tuh siapa. Caranya kalian adalah abaikan yang ada yang sama di reaksi yang diketahui yang lain. Misal ini kan sama-sama ada AC2 ya, diabaikan saja. Ini sama-sama ada B, diabaikan saja, bukan dieliminasi ya, diabaikan saja. Sama-sama ada BC, diabaikan saja. Berarti yang bisa kita jadikan patokan hanyalah A dan AC. A untuk reaksi 1, AC untuk reaksi 2. Nah, kita lihat reaksi target kita ya. Untuk A itu kan di kiri, ini kan juga A sudah di kiri ya. Berarti untuk KC yang pertama ini diabaikan saja, didiamkan saja. Berarti tetap 0,5 ya. Jangan lupa KC kalau reaksi dibalik, nanti nilai K-nya kan jadi 1/K. Kalau reaksi dikali 2 atau dikali 3, pokoknya dikali suatu bilangan N, nanti K-nya berubah menjadi K pangkat N. Kalau dibagi ya di akar berarti. Terus kalau 2 reaksi ditambah ya, berarti nanti reaksinya K-nya akan menjadi K1 kali K2. Jadi nanti akhirnya reaksi yang ini akan kita kali dengan reaksi yang itu, nilai konstantanya. Nah sekarang AC ini ya, AC ini kan benar posisinya di reaksi target kan di kanan. Tapi kalau di reaksi informasi kan dia cuma 1 koefisiennya. Biar jadi 2 kan kita harus kali 2 ya. Dikali 2, tapi kalau dikali 2 nanti nilai K-nya kan tadi, kalau dikali N nilai K-nya jadi pangkat N. Berarti ini bukan 4 kali 2 tapi 4 pangkat 2 yaitu 16. Padahal ini 0,5. Pada akhirnya kedua reaksi ini setelah dimanipulasi akan ditambah. Kalau kedua reaksi ditambah ya, nanti nilai K-nya dikali. Berarti dikali 0,5 kali 16 jadinya 8. Gitu. Nah, aku ambil minum. Oke. Oke. Nomor 9 ya. Dalam ruang tertutup gas NH3 dipanaskan dan terurai menurut reaksi berikut. Jika dalam kasus timbangan perbandingan molnya NH3 HN2 sama H2 4 banding 2 banding 3. Ini mah cuma soal yang ada di kumpulan soal bukuku ya. Yang tadi juga ada satu itu. NH3 setimbang dengan N2 sama 3H2. Langsung aja kan dia pada saat setimbang semua toh. Ya udah, misalin aja pada saat setimbang. Ini kan dimisalin ini 4X kan, karena kan 4 banding 2 banding 3. Nah, kalau ini 3X, berarti kan ini 3X. Kalau koefisien 3 itu 3, karena kan ini nggak ada ya mula-mula ya kalau produk ya biasanya ya. Kalau ini 3, koefisien 3, berarti kalau 1 kan 1X ya. Sorry, ini 2 ya koefisiennya. Kalau 2 kan berarti 2X. Berarti kalau ini kalau sisanya 4 yang berkurang 2 berarti kan mula-mulanya 6 toh ya kan. Karena kan 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Kalau gitu kan langsung aja yang dimisalin kan yang tadi kan alfa. Alfa kan reaksi 2X per mula-mulanya kan 6X. Udah sepertiga. Berarti kan 33%. Nomor 10 ya. Nomor 10, di antara persamaan reaksi berikut yang tidak akan bergeser jika tekanan diperbesar. Kan kalau tekanan diperbesar, volume diperkecil. Nah, padahal kan kalau volume kan konsepnya vocil atau vocar-kosar ya, tapi ini vocil-kocil. Artinya kalau kamu tidak mau bergeser, koefisien kiri sama kanannya harus sama. Berarti jawabannya hanya yang 5, yang gas ya.
Karena kan kalau yang 5 ini koefisien yang kiri 2, yang kanan juga kalau di total 1 tambah 1 2. Kalau yang nomor 4 kan 2 tambah 1 kan 3 ya. Sama 2. Nggak imbang dong. Nanti kalau volume diperkecil gesernya ke kanan. Kalau yang nomor 3 ini kan solid nggak dipakai, tinggal produknya cuma satu koefisien. Berarti kalau diperkecil volume alias tekanan dinaikin, gesernya ke kiri. Ke koefisien yang lebih kecil, yang kiri. Ini butuh tisu gitu. Begitu juga dengan nomor 1 sama 2 yaitu dipikir sendiri, tapi intinya gitu. Kalau kamu tidak mau bergeser, kalau volume atau tekanan diubah, kamu cari yang koefisien kiri sama kanannya sama gitu. 11 dalam kesetimbangan 2HI ya, ini langsung aku bikin reaksinya aja. 2HI jadi H2 sama I2. Terdapat 0, kesetimbangan kan bagian sisa ya, jangan lupa ya. 0,06 mol HI, 0,01 mol H2 sama 0,04 mol I2. Maka derajat disosiasi HI. Nah, MRS. Nah, kalau gini ya kan bingung tuh. Biasanya kan dari produk ya. Tuh. Nah, terus kita bingung nih kayak gini, ya kan? Kita lihat aja nih, mungkin salah satu dari dua produk ini ada yang punya mula-mula gitu loh. Anggap aja yang lebih, kalau punya mula-mula terus ditambahin lagi kan harusnya kan hasilnya lebih banyak. Berarti antara ini sama ini, prediksi kita yang punya mula-mula adalah si I2. Karena dia hasil sisanya lebih banyak. Jadi kita anggap aja si H2 itu mula-mulanya 0. Berarti kalau ini 0,01, ini 0,01. Ya kan? Terus kalau ini 0,01 kan berarti ini juga 0,01, berarti mula-mulanya si I2, ingat ya, ini kan sesuatu tidak ada ditambah 0,01 jadi 0,01, berarti kan yang sebelah kanan ditambah ya. Berarti ini 0,03 dong, ya, biar kalau ditambah sama 0,01, 0,04. Tapi yang ditanyain derajat disosiasi kan HI-nya, berarti kesini aja. Kalau 1 0,01, kalau 2 0,02. Ya, berarti kan ini 0,08 karena biar dikurangi hasilnya 0,06 gitu. Karena kalau sini dikurang, ini ditambah. Kalau ini ditambah, ini dikurang. Harus berkebalikan karena beda sisi. Yaudah, yang tanya kan alfa ya, berarti ini per itu ya, 2/8 berarti 1/4 berarti 25% alias 1/4 gitu. 12 ya, reaksi N2O4 dengan 2NO ya, dengan 2NO2 kayaknya udah ada tahu 4. Jika ada kurang 1 liter dimasukkan itu kan berarti mula-mula ya. Ini ada 2 mol mula-mulanya. Terus apa? Maka derajat disosiasinya nggak tahu. Nah, ini kan kita nggak tahu yang bereaksi berapa. Kalau nggak tahu kan dimisalkan X ya. Kalau 1 itu X, ini kan ini mol ya. Kalau 1 X berarti kalau 2 kan 2X ya. Terus dikurangi 2 min X ditambah 2X. Terus dia bilang volume 1 liter ya. Berarti kalau volume 1 liter kan nggak ngaruh ya. Karena dibagi 1 kan nggak berubah. Kita tahu KC-nya. KC-nya tuh diketahui 4, KC-nya kan 4 ya. Padahal KC itu kan produk pereaktan. Tapi kan ini koefisien NO2-nya 2 ya. Berarti pangkat 2 dibagi sama N2O4-nya pangkat 1. Masukin saja ya. NO2-nya kan 2X per 1 kuadrat dibagi sama 2 min X per 1. Tinggal kali silang ya. 8 min 4X sama dengan 4X kuadrat. Pindah sisi aja ya. Berarti 0 sama dengan 4X kuadrat plus 4X min 8. Bagi 4 aja ya. Berarti X kuadrat plus X min 2. Berarti kan X plus 2, X min 1. Berarti X-nya yang ketemu 1 ya. Karena kalau X sama dengan min 2 kan nggak mungkin minus ya X-nya. Karena jumlah Z itu harus positif. Udah itu aja sih. Berarti kalau X-nya 1 yang diminta alfa ya. Alfa kan reaksi per mula-mula. Berarti X per 2. Padahal X-nya adalah 1 per 2. Berarti jadinya 50%. Atau 0,5 gitu. Gampang ya. Nomor 13. Dalam suatu bejana yang bervolume 1 liter. Ini berapa nomor sih? 14, 15, 16, 17, 20 ya. Banyaknya. Ya sudah. Dalam suatu bejana yang bervolume 1 liter dicampur 0,2 mol gas
Oke, sebentar. Muncrat. Muncrat. Sebentar ya. Sabar. Kenapa sih ini perasaan gak ilek kan kemarin ya? Tahu lah. Oke, ini 2NH3 setimbang dengan 3H2 dan N2. Dicampurkan mula-mula ya, ada 0,2 gas N2, NH3 maksudku, terus 0,1 H2 sama 0,2 N2. Mula-mula reaksi sisa. Pada saat kesetimbangan ternyata jumlah gas NH3 0,1 ya. Nah ini kita harus tahu karena semuanya punya mula-mula, reaksi itu bisa berjalan ke kanan atau ke kiri. Tapi kita lihatnya dari sini, ini kan 0,2 mula-mula, sisanya 0,1. Ya kan berarti kalau begitu kan berkurang toh. Berarti kan reaksinya berjalan ke kanan, karena yang kiri berkurang. Kalau 0,1, mula-mulanya 0,2, berarti yang bereaksi 0,1 dong. Ya. Nah, kalau di 0,1 koefisien 2, berarti kalau koefisien 3 kan 0,15. Kalau koefisien 1 kan 0,05. Kalau yang di sebelah kiri dikurang, berarti sebelah kanan ditambah karena berkebalikan sisi. Berarti ini 0,25, ini 0,25 juga. Yang diminta adalah KC ya. Ingat for the head liter, berarti nggak dipakai ya. KC tinggal ini kali ini pangkat 3 dibagi ini kuadrat. Berarti 0,25 ya dikali ini juga ya 0,25 pangkat 3 dibagi sama 0,1 kuadrat. Ya berarti kan berapa nih? Aduh, 25 kali 25 kan 625 ya. 625 kan ini pangkat 4 tuh, berarti kuadrat. Aduh, 625 kali 625 5, 2, berapa? 10, 12, 31, 0, 10, 4, 5, 12, 0, berapa? 30, 12, 15, 36, 37. Berarti 5, 2, 6, berapa ini? 10, 9, 3. Terus komanya ini kan 2 pangkat 4, berarti 8 angka di belakang koma, tapi ini ada 2 dikurangi 2, jadi 6 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,39. Ada nggak 0,39? Ada jawabannya. Nomor 14 ya. Pada suhu dan volume tetap, 1 mol PCl5 terurai menjadi 40 terurai menjadi PCl3 dan Cl2 jika tetapan kesetimbangan Kp ini adalah 4/15. Ini soal di buku juga ini ya. Gampang sekali ini sebenarnya ya. Mol-mulanya kan diketahui 1 ya. 1 di sini 1 mol. Kita nggak tahu apa-apa, tapi yang ditanyakan alfa ya, derajat disosiasi. Berarti mending gini aja, alfa sama dengan reaksi per mula-mula, alfa sama dengan reaksi per mula-mulanya kan 1. Berarti kita tahu kalau reaksinya adalah alfa, berarti di sini alfa. Kalau koefisien 1 alfa, berarti koefisien 1 alfa juga, ini juga alfa juga. Berarti ini 1 min alfa, ini alfa, ini alfa. Ingat, ini satuannya mol ya, karena diketahuinya mol. Kalau sudah, kita cari tekanan parsial dulu. Tekanan parsialnya PCl5 itu adalah, nah tekanan parsial kan molnya dia per mol total ya. Berarti 1 min alfa per mol totalnya kan 1 min alfa tambah alfa, jadi 1 plus alfa dikali sama tekanan totalnya yang diketahui di sini 1,4. Untuk tekanannya Cl2 sama PCl3 kan sama. Kenapa bisa sama? Karena sisanya sama-sama alfa. Alfa yang ditanya per total 1 plus alfa tadi dikali 1,4. Kalau sudah ya kita kan tinggal Kp. Kp itu kan produk reaktan. Produknya kan 2 ini ya. Berarti tekanannya PCl3 dikali tekanannya Cl2 dibagi sama tekanannya PCl5. Berarti alfa per 1 plus alfa kali 1,4 ya itu kan PCl3. Yang PCl5 yang Cl2 sama, alfa dibagi 1 plus alfa kali 1,4. Terus yang PCl5 kan 1 min alfa dibagi 1 plus alfa kali 1,4. Coret aja ya. Coret.
tinggal KP-nya kan diketahui 4/15 ya. 4/15. Oh salah, udah benar gini. Nah ya sudah sih sebenarnya, tinggal dimasukin aja. Ini kan 1,4 alfa kuadrat ya. 1,4 alfa kuadrat per, ini kan 1 plus alfa kali 1 min alfa, kan 1 min alfa kuadrat sama dengan 4/15. Ya udah kali silang aja ya, berarti kan 4 min, atau gini aja, diganti aja 1,4 itu kita ganti dengan berapa? 14/10, berarti 7/5 ya. 7/5. Nah terus kita kali silang aja ya, ini kan 4 min 4 alfa sama dengan, ini kali sana kan 321 alfa kuadrat, berarti 4 sama dengan 25. Oh ini alfa kuadrat ya, 25 alfa kuadrat di akar semua, 2/5 sama dengan alfa, alias 40% ya. Jah, nomor 15. Ini jah berapa menit nih? 30 menitan. Oke, 15. Pada reaksi A, 2B, C, D memiliki konsentrasi awal A dan B adalah 2 sama 1,5. Ya sudah, tinggal kamu tulis saja ya. Tinggal ditulis saja. Ini 2 sama 1,5. Kalau misalnya udah kecampur ya, molaritas dijadiin MRS gak apa-apa, nggak harus small. Kalau tekanan juga boleh, tapi kalau gas semua ya. Kalau sudah, setelah keseimbangan tercapai, konsentrasi A adalah 1,5. Berarti berkurang ya. Berarti yang bereaksi 0,5 dong, biar berkurang ya, jadi 1,5. Kalau koefisien 1 0,5, berarti koefisien 2 adalah 1, koefisien 1 1, koefisien 2 2. Ngantuk. Koefisien 1 0,5 ya. Berarti koefisien 2 adalah 1. Nah, terus yang diminta apa? KC. KC kan tinggal dikurangi dulu ya. Ini kan dikurangi 0,5 ditambah 0,5 1. KC kan tinggal produk per reaktan, berarti C-nya kan 0,5. D-nya kan 1 tapi kuadrat ya, dibagi sama B-nya kan kuadrat 0,5, A-nya kan 1,5. Coret aja kan, ini kan coret. Tinggal 1 per, ini kan setengah 2. Ya 2 per 1,5, alias 4/3, berarti C. Gitu. Yang ini juga sama, ini 1 mol ya. Suka ada yang luput baca itu. Ini soal di buku juga. 1 mol AB ya terurai. Kita bilang terurai itu kan mula-mula ya. Berarti mula-mulanya AB 1. Dia bilang terurai 40%. Berarti alfa sama dengan reaksi per mula-mula. 40% 0,4 sama dengan reaksi per mula-mulanya kan 1 ya. Mula-mulanya 1 nih. Berarti kan reaksinya adalah 0,4. Bandingin ini 0,4, ini 0,4. Dikurangin 0,6, ini 0,4, 0,4. Karena volumenya 1 liter, jadi kan nggak ngaruh ya. Tapi jangan lupa kalau bukan 1 liter. Produk per reaktan, koefisiennya 1 semua, berarti pangkatnya 1 semua. 0,4 kali 0,4 dibagi 0,6. Jawabannya harusnya 0,27 ya. Karena kan ini sama aja kayak 16/60 toh. 16 bagi 6 kan apa? 12 kan? 12 nya 4 bagi 6 kan 26 gitu. Ya 2666 ya, berarti 0,27. Dah. Terus ini juga sama kayak yang tadi nomor 17 ya. Ini tinggal kamu lihat saja. Kalau ada lebih dari satu informasi yang diketahuikannya walaupun dalam bentuk variabel ya. Itu kalian lihat dulu tadi yang harus dieliminasi yang mana. Kalau ada yang sama di antara dua reaksi ini harus dieliminasi, harus dihilangkan. Dihilangkan, diabaikan. Ini abaikan saja karena sama-sama NO2 walaupun jumlahnya beda ya. Ini diabaikan. Oh, udah itu doang yang diabaikan. Ya sudah. Kalau sudah ya, berarti kita punya untuk reaksi 1 sama 2. Reaksi 1 kan kita bisa menjadikan N2 sebagai patokan ya. Di sini kan N2 maunya di kanan dan jumlahnya 1. Ini masih di kiri dan jumlahnya setengah. Berarti untuk reaksi 1 itu harus dibalik karena biar N2-nya di kanan dan dikali 2. Kalau dibalik nilai K-nya kan jadi 1/K. Dan kalau dikali 2 kan jadi pangkat 2. Berarti untuk yang reaksi 1 nilai K-nya jadi 1/K1 pangkat 2. Karena dibalik jadi 1 dan dikali 2 jadi pangkat 2. Kalau untuk reaksi 2, N2O4 patokannya ini maunya di kiri. Berarti cuma dibalik saja ya. Gitu.
Jadinya kalau dibalik yang awalnya K2 jadi 1 per K2. Kalau dikali, karena kedua reaksi pada akhirnya akan dijumlah, berarti kalau ditambah, berarti jadi dikali. Jadinya 1 per K1 kuadrat kali K2. Jawabannya adalah K1 kuadrat kali K2. Jawabannya D. 18 ya. Dalam reaksi kesetimbangan 2SO2 tambah O2 menjadi 2SO3, Kp-nya sudah tahu, suhunya ada. Jika mula-mula mol oksigen sama dengan mol sulfur dioksida, maka pernyataan yang benar adalah apa? Oke. Ya udah. Anggap aja molnya sama-sama X gitu ya. Sama-sama X. Kalau molnya sama kan harusnya tekanannya sama ya. Kita anggap aja ini X-nya dimisalkan dalam ATM karena molnya nggak diketahui. Nah, sekarang gini, 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3 MRS. Nah, kalau ini X ini X, ya kan? Terus kita kan nggak tahu yang bereaksi berapa tuh. Ya kan, benar nggak? Kita tidak tahu yang bereaksi berapa. Jadi dimisalkan Y. Misalkan aja ini Y. Wah, misalkan aja ini Y, berarti kalau ini 2Y, ini 2Y. Dikurangi kan, berarti X min 2Y, ini X min Y, ini 2Y. Kayaknya susah deh, kayaknya mending kita lihat aja dari sini ya. Kan ada yang menghubungkan rumus Kp dan Kc. Rumusnya adalah Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Kp-nya itu kan adalah 10 min 9. Kc-nya ditanyain. R itu 0,082. Suhu dalam Kelvin ya. Berarti tambah 273 berarti 1303. Delta N itu selisih koefisien, bukan selisih ya, koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. Berarti 2 min 3 berarti adalah min 1. Berarti 10 min 9 sama dengan Kc dibagi ya sama ini kali ini berapa, nggak usah ya, 0,082 kali 1303. Nah berarti kan Kc sama dengan 10 pangkat min 9 dikali sama, nah ini kan anggap aja 1000 gitu, boleh nggak? Berarti kan jadinya 82 ya, dikali 82 gitu aja ya, anggap aja 1303 itu 1000. Nah kalau kayak gini, Kc sama dengan Kp kan 10 min 9 Kp tadi dikali angka. Berarti harusnya kan Kc sama Kp gedean siapa? Karena kan 10 min 9 kan Kp ya. Kp kali 82 sama dengan Kc. Berarti kan kalau gini Kc-nya kan lebih gede. Karena Kc harus pakai Kp baru dikali 82 jadi Kc. Jadi Kc itu akan lebih besar dari Kp. Berarti 2 salah. Berarti kalau 2 salah, 4 salah. Gitu. Ya, berarti 24 salah. 1, 2, 3, 4 salah, 4 salah. Kalau 4 saja mungkin benar sih. Nggak jadi. Dah, itu dulu aja. Nah, terus apa? Aduh, susah ini. Terus apa ini? Terus bentar. Jumlah mol SO3. Kayaknya kan gini, tekanan campuran naik. Tekanan naik. Tekanan naik. Harusnya tekanan turun. Ya nggak sih? Logikanya gitu. Kenapa tekanan turun? Soalnya kan mula-mula kamu di kiri koefisiennya 2. Ya kan? Terus di kanan koefisiennya 1. Koefisiennya 2. Di kiri koefisiennya 3, di kanan koefisiennya 2. Kalau reaksi berjalan ke arah kanan kan koefisiennya mengecil. Berarti harusnya molnya tekanannya mengecil juga. Oke, yang ini aku agak malas mengide-ngide ya, tapi harusnya gitu, tekanan campuran harusnya turun. Karena koefisien kan reaksi berjalan ke kanan. Berarti harusnya karena koefisien ke kanannya lebih sedikit, harusnya jumlah mol, jumlah konsentrasi sama jumlah tekanannya turun totalnya. Jadi harusnya satu salah dulu, 3 salah.
Berarti 4 benar, jawabannya D. Gitu. Ya sebenarnya iya sih tergantung sama volume wadah. Soalnya kan kalau gas semua tuh kan nanti fosar, kosar, kocil, kocil. Jadi kalau volumenya gede nanti KP atau KC-nya bisa atau konsentrasinya bisa berubah dan seterusnya gitu. Konsentrasinya doang sih yang berubah. Kalau KP KC kan tetapan tidak berubah. Nomor 19 ya. Berikut adalah persamaan termokimia pada percobaan nggak penting. Ketika wadah reaksi ditambah ke dalam cawan yang berisi es batu, berarti suhu diturunkan ya. Suhu diturunkan, dia bilang perubahan warna berubah dari coklat menjadi pudar. Dari coklat jadi pudar, berarti geser ke kanan ya. Geser ke kanan. Nah, dia bilang variabel bebas terikat sama kontrol. Oke. Kan ada beberapa nih ya. Kalau suhu harusnya variabel kontrol ya, dibikin sama ya. Berarti yang terakhir harus suhu. Kan kalau suhu beda nanti beda KP-nya sama KC-nya. Berarti suhu terakhir. Variabel bebasnya adalah salah ding. Suhunya variabel bebas kali ya. Sorry, kok suhunya kan yang diubah ya. Sorry, maaf ngantuk banget. Berarti yang ini jelas salah karena suhu itu yang diubah. Kalau yang diubah itu variabel bebas. Berarti yang pertama malah suhu. Terus yang terikat itu adalah hasilnya. Hasilnya kan yang bergeser tadi ya. Berarti yang kedua variabel terikatnya harusnya pergeseran kesetimbangan. Atau perubahan warna sama aja sih. Bisa sih. Antara dua itu. Nah, tapi variabel kontrolnya adalah volume. Karena volume wadah ini harus sama. Biar nggak ada pergeseran kesetimbangan lain. Berarti jawabannya adalah D. Soalnya pergeseran kesetimbangan sama perubahan warna kan sesama ya. Maksudnya itu harusnya variabel terikat. Jawabannya D. Oke, terus nomor 20 terakhir. Oh, terakhir. Pada 400 Kelvin, ya tekanan 1 atm 40% di nitrogen oksida terurai dengan persamaan. Ini kan sama aja kayak tadi ya, cuma ditandain tekanan parsial. Oke. Berarti ini 1 atm. Ya nggak sih? 1 atm. Karena nggak ada volume wadahnya juga toh. 1 atm di sini N2O4-nya. Terus dia terurai 40%, berarti 0,4. Berarti ini 0,8. Nah, yang diminta tinggal tekanan parsial NO itu adalah 0,8. Gimana ini ngerjainnya? Harusnya 0,8. Atau mungkin dia mikirnya ini volume 1 liter kali. Boleh nggak kalau volume 1 liter? Kita cari dulu tekanannya N2O4. PV sama dengan nRT. Tekanannya kan nggak tahu. Tekanannya N2O4. Volumenya 1 liter misal. Molnya kan nggak tahu juga. Nggak tahu apa juga nanti ya. Error ini soal terakhir ini. Ya. KP nggak diketahui. Nggak diketahui apa-apa. Ya sudahlah. Error yang ini ya. Ya sudah itu dulu aja. Sampai jumpa.